Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ini sudah nyampe modul ke-6. Jadi materi ini ada beberapa yang akan dibahas, eh, pertama tentang trading, kemudian kemarin juga ada pertanyaan tentang melakukan atau membuat apa ya bagian nahbar itu lebih bagus gitu ya. Ini ada berapa halaman, 13 halaman ya. Kita akan satu persatu menyelesaikan ini semuanya. Tapi insya Allah ini akan lebih cepat daripada kemarin ya. Baik, ini sudah saya jalankan aplikasinya seperti ini. Baik, langkah awal kita lanjutkan yang minggu kemarin. Kita akan memodif ini ya. Trending produk ini kita akan modif. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat eh, ORM produk di mana trending ya, kita kasih nama variabel trending, kemudian di sini kita dibeli ini adalah apa namanya, descending, artinya ini ketika dibelinya itu banyak atau lebih dari satu atau 10, contohnya dari 9 produk, satu produk itulah ada yang terjual atau dibeli sebanyak 10 gitu. Kemudian 6, 3, maka yang dibeli 10 itu akan ada di posisi paling atas. Ya, ini trading gitu ya. Kalian juga bisa menggunakan banyak metode sih untuk menentukan descending. Jadi contohnya kita membuat sebuah aplikasi, bagaimana caranya produk yang paling laku itu ada di atas. Sebenarnya banyak metode. Ini salah satunya metode yang sangat sederhana, yaitu memanfaatkan fungsi dari eh, descending gitu ya. Jadi kita buat dibeli, ketika dibelinya itu ada di angka paling tinggi, angka yang paling tinggi otomatis dia akan ada di tampilan utama gitu ya. Atau menjadi rekomendasi gitu ya untuk dijual. Oke, langsung saja di sini kita ikuti modulnya. Jadi eh, trending itu ada di HTML, trending. Trending itu ada di HTML ya. Sorry, di beranda titik HTML. Ini kita akan seleksi dulu ya, kita akan hapus. Jadi yang dihapus itu adalah menu yang ini. Nanti eh, kita hapus ini. Ya, ini Meto kamera juga hapus. Ya, ini menggunakan fungsi dari apa namanya? Fungsi ini namanya apa wis? Aktif Pen. Namanya Pen. Tapi saya tidak akan pakai ini. Jadi yang akan saya hapus adalah ini ya. Ini saya hapus. Kemudian ini kan ada banyak ya, ketika klik Mito, ini barang yang Mito, kamera aksesoris, ini barang yang kamera aksesoris. Kalau style citations, ini barang yang style citation. Ini kita akan hapus saja, kita buat lebih simpel lagi. Tapi kalau kalian mau mengembangkan sendiri, monggo. Tapi untuk sementara akan saya lebih buat sederhana, gitu ya. Jadi kita ke beranda, kemudian agar lebih mudah pencariannya, kita tekan Ctrl F, kemudian kita tekan tulisannya yang ada di sini, apa yang ada di tampilan trending, kita kopikan ini. Ini trending sudah ya, ini sudah trending. Ya. Jadi agak lebih cepat pencariannya. Kemudian setelah itu ini dihapus, kita hapus. Oke, kita hapus. Kemudian ini ada banyak tab ya. Tabnya, jadi tabnya itu ada Home 1, Home 2, Home 3. Kita sisakan Home 1. Dan Home 2 dan Home 3 kita hapus. Sekarang tampilannya akan lebih simpel lagi, sedikit lagi. Eh, Tampilannya akan lebih sederhana. Lagi tampilannya. Kemudian setelah ini selesai, eh, kita modifikasi, kita buat perulangan. Jadi kalau ada kode menggunakan filter atau order by, itu artinya cara melepaskannya atau cara merenderingnya itu menggunakan
for atau perulangan seperti itu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan looping atau perulangan di sini. Kita menggunakan looping empty. Jadi kita jadikan satu dulu. Kita jadikan satu konsepnya. Jadi kita cari dulu yang home itu, kita buka yang home, kita perhatikan yang home. Yang diulang yang bagian mana saja itu. Nih, kita mainkan fungsi div-nya. Oke, ini dari LG12. Oke, ini ya. Jadi memang dasar HTML itu harus dikuasai ya. Kayak tag, membuka tag itu ya. Oke, ini dijadikan satu, kita hapus ini. Kita hapus. Sekarang sudah jadi satu, kemudian ini yang akan kita ulang. Ini kita akan ulang ya. Jadi kita ulang menggunakan for empty. For empty. Sudah menggunakan for empty, kemudian ini biar kita agak sama, biar sama ya. Kita kopikan ini yang awal. Jadi di atas itu kita menggunakan trending. Kata trending ini diambil dari fungsi yang ada pada bagian beranda. Oke. Pindahkan dulu. Ini kita cek pasti ada trending ya, trending. Jadi kita ambilkan trending hasil dari rendering data dari konteks kemudian dilempar ke beranda.html seperti ini. Di sini, oke, ini cara mengulangnya ya. Kemudian kita cek lagi ketika empty nilainya seperti apa. Jadi kita langsung ke bawah. Ketika empty itu nilainya ini kayak gini ya. Nilainya adalah produk kosong seperti itu ya. Kita kopikan ini, kemudian sudah alat kosong, kemudian di bagian ini kita pastekan ini semuanya, atau kita cut ya, yang cut kita cut. Jadi yang tadi itu yang diulang, jadi cut kita letakkan di bagian sini. Coba silent ya. Oke, kemudian ini sudah kita ulang, ya. Maka hasilnya ini sebenarnya sudah muncul hasilnya ya. Tapi masih belum sempurna. Artinya datanya belum kita panggil. Cek lagi. Kita cek. Ini yang paling terakhir ini. Datanya sama semuanya ya. Dan ini nggak sesuai ya. Seharusnya data yang muncul ini. Ya, data ini ya. Jadi ini masih belum sesuai. Ini akan kita lakukan modifikasi. Baik, kita ikuti modulnya. Yang pertama yang dimodifikasi adalah apa namanya? Nama produknya. Jadi nama produknya ini, oke, nama gambarnya ini kita gambarnya copy dari sini. Cek bagian gambarnya kita cari gambar. Kita cari gambar nih gambarnya ya. Kita hapus ini. Kita hapus trending ya. Kemudian ini kita kosongin. Ini kan ada linknya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya UTS mungkin sudah selesai. Kita cek gambarnya. Gambarnya selalu akan berubah sesuai dengan kata trending. Oke. Ini udah berubah ya tanggal apa gambarnya. Kemudian ada yang lupa ya, di bagian awal di trending kita ubah, kita ganti tulisannya agar menggunakan bahasa Indonesia menjadi ini. Kita ganti. Kemudian ini kita hapus. Sebenarnya kalau kalian tahu alur dari sebuah HTML, bagaimanapun bentuk dari template itu akan mudah sekali kita gunakan ya. Itu intinya. Jadi HTML itu powerful ya. Kalian harus menguasai HTML baru nanti akan mudah melakukan modifikasi pada template kita atau menggunakan template-template yang sangat menarik yang atau berbayar atau gratis ke aplikasi kita. Asalkan kita tahu alurnya dan tata letaknya paham seperti itu ya. Baik, ini kemudian di bagian ini kita ganti new ya. Bagian new itu kodenya baru tidaknya ya. Kita cek lagi di sini. Nah, if ini ada if-nya ya. If ini baru maka akan muncul new gitu. Jadi nanti ini kita copy saja langsung. Jadi di bagian ini kita hapus, kemudian kita buatkan percabangan. If trending baru maka akan muncul. Tapi kalau itu lama nanti tidak akan tampil, itu logikanya ini ya. Kemudian kita cek lagi di bagian ini adalah nama gambarnya ya. Sorry. Ini nama produknya di bagian manakah itu? Oh ini. Ini produknya.
Ini produknya ya. Jadi di bagian produk ini kita hapus, kita ganti, kita lakukan modifikasi. Baik, kemudian di sini ini ada yang keikut ya. Oke, kita hapus. Ini kita hapus juga di sini. Linknya kita akan linkkan dengan eh, apa produk atau detail produk ya. Kemudian setelah itu selesai. Ini kayaknya harga ya, ke harga. Di sebelumnya ini dihapus kayaknya ya. Rating box itu dihapus. Oke, kita lihat dulu apakah betul. Betul nggak ini ya? Kita cek dulu. Baik, ya ini Samsung. Oke. Ini dihapus juga ya. Ini dihapus juga kayaknya. Dihapus, ini hanya menyisakan nama ini. Jadi di bagian ini dihapus atau review ya. Dari review kita hapus ini. Nah ini kita hapus div penutup, div pembuka, div penutup, div pembuka, div penutup ini sama hapus ini. Kemudian setelah selesai baru kita masukkan ini yang tadi itu ya. Tadi salah penempatannya kayaknya. Ini kita masukkan. Kita masukkan. Kita masukkan di nama produknya. Nih. Oke, nah produknya kemudian ini kita hapus. Sekarang nama produknya sudah menyesuaikan dengan database, dengan tabel produk yang sudah ada. Kita cek lagi, oke, nah produknya Samsung ya. Kemudian kita fokus pada ini, pada rupiah, pada bagian rupiah ya. Ini logikanya, jika tren diskon itu 0, maka artinya kalau tidak ada diskon, maka harga eh, harga ini yang akan dipakai ya. Else jika tidak, maka setelah diskon yang dipakai. Artinya diskon ya. Ini kan di bagian di bagian model tabel produk itu sudah ada properti yang namanya setelah diskon ya. Jadi ini logiknya, jika diskon sama dengan kosong, maka dia tanpa harga. Maksudnya tanpa potongan diskon, maka kita menggunakan harga. Else, artinya ada, maka dia menggunakan diskon. Seperti itu ya. Oke, ini kemudian ini harga lama dicoret gitu ya. Oke. Langsung saja kita copy dari sini. Di sini kita copy ya. Ini dari if. Jadi di bagian harga kita copy, kita cari harga, ini harganya. Oke, cek lagi. Kayaknya ada oke, price all. Kita cek. Oke, kita coba dulu. Kalau error tinggal diganti ya. Baik, kita jalankan. Apakah muncul diskonnya? Ini kayaknya dapat diskon ya. Oke, ini diskon ya. Oke, sudah. Diskonnya 3% keluar. Kemudian setelah itu selesai, di bagian bawah sendiri ada detail ya. Jadi kita ul-nya sampai ul penutup, kita copy. Oke, ini ada NT-nya. Oke, ini ya. Ini ul penutup ya, sampai ul penutupnya. Jadi di bagian ini kita hapus, kemudian klik. Ini ya. Mungkin sebelumnya pada bagian produk itu di atas ini ada ini ya. Ini nanti modal ya. Modal ini akan lengkap ID-nya. Target ini modal yang ada di bagian base.html seperti itu. Baik, hasilnya sudah jadi. Ini sudah jadi hasilnya. Oke, Mas, Mbak. Tinggal ini sudah selesai ya. WA-nya juga sudah bisa. Langsung ke WA. Ya. Baik, selanjutnya setelah selesai ini, bagian selanjutnya bagaimana kita membuat format rupiah ya. Dalam Django itu sebenarnya banyak sekali cara untuk menjadikan format rupiah. Tapi yang paling mudah itu menggunakan humanize. Jadi ini ada kode yang namanya humanize. Itu bawaan dari Django.
dan dia digunakan untuk memodifikasi nilai angka gitu. Jadi kalau angkanya itu adalah 10.000, maka 10 titik atau koma jadi 003 seperti itu ya. Jadi tahapan penggunaannya kita harus ini apa ya, bagian kode ini harus dikopikan ke settings, ke setting atau ke install apps ya. Jadi kita ke bagian settings, cari setting dulu. Settingnya kita letakkan di install app. Seperti ini. Ya, install apps, Django Contrib Humanize ini. Kemudian setelah itu selesai, oke, setelah selesai, kemudian di bagian ini kita harus mengelot Humanize. Jadi kalau seandainya ada bagian-bagian yang mau dikonversi menjadi rupiah, maka di kode atau di file HTML-nya harus ada ini. Harus ada ini. Harus ada load humanize. Kemudian di sini kita di bagian produk kita letakkan, maksudnya di bagian beranda ya, karena yang akan kita modifikasi di bagian beranda kita letakkan setelah static ya, static load static ya maksudnya. Kemudian setelah itu kita cari atau kita modifikasi yang akan kita konversi menjadi rupiah ya. Ini akan kita konversi menjadi rupiah, maka caranya mudah sekali, tinggal kita tambahkan ini ya, kita copy aja, tambahkan ini ya. Jadi ini kita ganti nama produk, ini harga ya, harga kita ganti, ini setelah diskon kita ganti, ini kita ganti. Oke, diskon tidak usah, kita cari lagi di bagian bawah, di bagian trending juga ada kayaknya, kita cek ini, nah ini ada harga juga ya. Intinya yang akan dikonversi menjadi rupiah itu harus diganti seperti ini. Kemudian di bagian bawah lagi, kita cari lagi. Oke, ada, itu sudah bagian trending ya. Trending. Kita cek sekarang gimana? Maka otomatis ini ya akan ada titiknya ya. Ini ada lebihan titik 0, jadi masalah 0, tapi ini 9.700 artinya ya. Jadi otomatis akan keluar titik seperti ini. Meskipun yang dicoret ini yang sebelum diskon 10.000 akan ada titiknya 10.000 10.000 ini ya. Baik, sudah selesai. Itu cara mengkonversi dari angka menjadi format rupiah gitu ya. Atau dolar juga bisa sih, tinggal kita ganti gitu. Kemudian selanjutnya kita akan memodifikasi ini menjadi pertanyaan, tapi tidak apa ya. Nanti di bagian hubungi kami itu tidak ada kayak gini ya, kayak tidak ada gambar kayak gini ya, karena itu sudah bawaan template-nya, tapi kita bisa merapikannya. Jadi di bagian ini, di bagian navbar, jadi kita buka bagian navbar. Bagian navbarnya kita buka. Sini kita ubah. Kita ganti yang ini. Di bagian ini kita ganti. Kemudian ini kita kosongin. Kemudian ini kita ikuti di bagian yang terakhir, nomor 2, kita ganti ini. Sudah selesai. Oke, kita cek lagi. Kita lihat hasilnya bagaimana. Akan lebih rapi. Ini akan lebih rapi ya. Cek dulu. Apakah ada yang kurang? Oh, ini pakai static call ya. Pakai static call. Jadi kita buatkan. Tujuannya kalau dilebarin ada tujuannya. Kita lihat. Benar. Racang daya le. Sudah rapi ya, sudah rapi. Tapi ini gak ada kayak gini karena ternyata bawaan template-nya ya. Tapi ini bisa dipaksakan sih nanti. Kita abaikan dulu ini karena ini cuman kebutuhan yang tidak terlalu penting. Yang penting udah rapi. Setelah itu telah selesai. Ini kita selanjutnya akan membahas
terkait dengan ORM General. ORM General. Jadi ORM General itu adalah di mana kode memanggil database tapi digunakan untuk semua HTML, untuk semua file ya. Oke. Yang tidak general bagaimana, Pak? Oke, ini contoh gini ya. Yang bagian beranda di sini, ini kan ada yang memanggil kode tabel kategori, kemudian tabel slide, tabel produk, ini semuanya sudah ada ya. Ini hanya bisa dipanggil pada pada file beranda.html, tapi tidak bisa dipanggil di profil.html atau kontak. Oke, itu yang tidak umum ya. Dan bagaimana kalau seandainya kode-kode ini akan digunakan di base.html dan navbar. Karena kita cek di bagian ini tidak ada base HTML atau tidak ada navbar. Maka kita buat sebuah ORM di mana ORM itu ketika dipanggil bisa ditempatkan di mana saja. Ya, tidak harus ada atau tidak harus mengikuti fungsi yang ada di sini. Jadi bebas gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Jadi contoh gini Mas. Ini kan kayak gini ya. Ini all. Ini kan tidak akan berubah ya. Di menu profil akan ada all gitu ya. Di menu produk, oke, produk ya, masih ada all. Di menu hubungi kami masih ada all. Artinya ini tidak ada pada beranda atau tidak ada pada hubungi kami, ini hanya ada di base.html. Jadi kalau seandainya kita membutuhkan sebuah data dan akan dipanggil di base URL atau di bagian navbar, maka kita butuh yang namanya ORM General. ORM General, maka di mana ini digunakan di segala tempat. Jadi contoh ini ya. Ini sudah saya rinci. Jadi yang pertama itu di bagian navbar. Jadi navbar itu saya pengennya nih ya, kita cek di bagian kelarak ya. Kelarak ini kan ini sudah ini template yang sama ya. Ini kan ada produk ya. Ini produk ini kan ngambil dari kategori ya. Jadi meskipun kita klik profil ini ada ya, ini ada modifikasi sih. Meskipun kita klik profil tetap ada. Karena ini menggunakan fungsi dari ORM General ya. Jadi penamaannya saya berikan sendiri, sebenarnya tidak ada penamaan yang baku sih di sini sih. Jadi yang pertama di bagian bar akan kita tambahkan kategori, kemudian di bagian pencarian all akan ditambahkan sebuah kategori juga, kemudian di modal, oke ini ya. Ini ada modal, oke diperhatikan modal. Ini ada modal ya. Oke. Jadi setiap ada data, contohnya ini ya, muncul ya. Modal, ini kita tutup, kita klik juga ini, muncul modal. Sesuai dengan yang diklik ya. Contohnya di bagian ini hamburger ya. Klik, maka ini modal. Ini tempat kodenya ada di base URL, base HTML. Itu ya. Baik, selanjutnya sudah selesai. Mudah-mudahan dipahami terkait dengan ORM General. Ini kemudian yang statik, contohnya kita mau nomor telepon itu yang ada di atas selalu update, jadi yang ini ngambil dari database contohnya ya. Ini saya pengennya ngambil dari database yang ini ya, yang milik kita beli database. Baik, kita langsung caranya sangat mudah. Jadi kita menggunakan konteks prosesor atau inti dari konteks, sehingga konteksnya ini bisa dipanggil di mana saja. Ini sudah saya tandain di sebagian ini. Oke, ini yang nomor 5 dan biasanya pada keranjang, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Jadi ini di bagian konteks, kita jadi ke bagian setting, kemudian ke konteks, kita tambahkan kode-kode ini. Apalagi saya jelaskan maksud dari kode ini semuanya.
Jadi kita di setting, mana itu setting? Setting ini kita ke konteks. Di konteks lain di bagian ini. Nah, kita rapikan sedikit saja. Rapikan aja. Nah, ini sudah kita tambahkan 3 kode. Yang pertama, website views kategoris beranda. Yang kedua, website views modal berita. Website views status web. Ini artinya website ini menandakan bahwa nama apps-nya. Jadi ada kita langsung menuju pada apps yang namanya itu adalah website. Ini adalah website. Kemudian views kita ke bagian views. Ini kalau dijalankan error ya, karena belum selesai. Di bagian views, ini di bagian views sudah. Kemudian setelah itu kita buat namanya atau fungsinya, namanya kategori beranda, kemudian modal berita, status web. Ini yang dibuat, artinya ini menandakan kode ini di apps website, kemudian di views.py kita buatkan fungsi yang namanya kategori beranda atau modal beranda, status web. Jadi ini kita letakkan, ini saya copy saja biar lebih cepat. Ini namanya website views ya. Jadi kita kopikan ini, kemudian kita letakkan di bagian sesuai dengan instruksinya, di bagian views-nya buat fungsi. Jadi fungsinya kita letakkan di bagian paling bawah. Ini jadi ada brand, kategori beranda ini akan menampilkan kategori yang nilainya aktif, kemudian produk, order by, oke sudah kemarin, ini get. Yang beda get. Jadi kalau yang order by atau filter, ini cara panggilnya menggunakan looping atau menggunakan perulangan ya. Tapi kalau bagian ini manggilnya langsung saja manggilnya status.telepon gitu. Status.telepon atau alamat gitu, status.email, jadi langsung dipanggil. Tapi dengan syarat ini harus ada datanya, ya. Jadi kalau tidak ada datanya ini pasti error. Dia akan mencari satu di mana sih gitu. Jadi kan ID satu di mana gitu. Jadi kan itu prosesnya otomatis ya. Setiap kita nambahkan data akan muncul 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Oke, ini kalau kita jalankan pasti error. Coba cek ya. Nah, error ya, karena static make tidak ada. Ya, pasti error. Kenapa? Ini harus ada data. Ada data. Karena kalau yang ini cara manggilnya menggunakan kata looping. Kalau ini memanggilnya langsung menggunakan variabelnya. Apa variabelnya? Statis. Ini ya, statis. Baik, langsung saja kita akan sedikit memodifikasi. Jadi ini kita ganti dulu ya, agar dia error. Kemudian kita tambahkan satu data. Kita gantikan ini ya. Kemudian kita hilangkan, udah ada error ya. Kemudian kita masuk ke localhost admin. Ini udah ada error. Error ya. Jadi butuh data. Tidak boleh kosong, harus ada nilai 1. Oke, kita masukin dulu. Kita tunggu sebentar. Kita cari data statis ini. Kita tambahkan satu data agar tidak error. Contohnya alamatnya adalah Python gitu ya. Teleponnya kita kasih nomor telepon yang sembarangan. Kemudian emailnya kita kasih email ke yang ini. Kemudian save. Kemudian di bagian kode ini kita kembalikan ke semula. Baik, sekarang sudah tidak error. Kita cek. Udah error ya. Ini udah gak error. Tidak error. Tunggu sebentar. Oke, sudah ada error ya. Kemudian contoh
kita akan menggunakan kita akan menggunakan ORM general. Pada bagian ini kita ubah ini di bagian apa, di bagian telepon kita ubah, kita panggil telepon yang sudah kita inputkan. Caranya sangat mudah. Kita menuju ke base, kemudian cari telepon. Di bagian ini paling atas sendiri kayaknya ya. Di bagian atas. Ini telepon ya. Telepon kita ganti telepon itu dengan tulisan ini. Ini belum ada ya, belum dijawab ini. Menjadi ini seharusnya belum dijawab ya. Ada yang kurang ini. Oke, kita ganti ini, kita ganti aja manual. Kita kasih tulisan telepon, kemudian ini kita hapus, kemudian kita panggil. Cara manggilnya ini menggunakan variabel statis ya, sama dengan ini statis. Ya, jadi kita panggilkan statis di bagian ini, statis dot, ini kita lihat database-nya apa, yang statis. Di bagian statis telepon ya, kita gunakan telepon. Ini belum, lupa perubahannya gak dimasukkan. Baik, kita lihat, kita jalankan. Nih, muncul ya, kita kasih spasi sedikit biar ada jarak gitu. Baik, kemudian kita kopikan aja, ini ada yang lupa di modulnya. Jadi ini menjadi gini. Nah, sip. Perhatikan. Ini kita selanjutnya ini sudah berubah agak lebih rapi, ini statis ya. Jadi ini ORM general yang kita gunakan. Kemudian di bagian ini juga kita akan ganti. Ini apa kategoris, apa kita mencari sesuai dengan kategorinya. Jadi di bagian kita cari lagi, ini bagian ini ya. Bagian ini kita ganti lagi, kita ubah menjadi ini. Oke, langsung saja. Baik, kita ganti. Di bagian ini kita ganti. Oke, kita rapikan. Baik, sekarang kita jalankan, maka kategorisnya akan muncul. Lihat, muncul ya kategorisnya. Oke, yang nggak paham ini artinya kategori yang di sini kita ngambil dari ORM general yang ada di sini. Ini ya, ini yang diambil ini ya. Returns kategori sini yang diambil. Kemudian kita cek lagi apakah udah jalan. Oh, udah jalan ya. Kemudian di bagian apa lagi? Kita ikuti modul. Oke, di bagian navbar kita akan tambahkan ini, kita akan modifikasi ya, yang produk sebelumnya ini kita akan modifikasi ini menjadi akan ada drop down ya, drop down, kemudian di bawah drop down itu akan ada nama kategorinya. Jadi di bagian navbar kita cari navbar ya. Oke, navbar ini di bagian ini ya, produk, kita hapus produk saja biar lebih cepat. Baik, sudah, tinggal kita rapikan. Berapi, lihat hasilnya, maka akan terciptalah yang namanya drop down. Drop down, nih, kita lihat produknya drop down ya, drop down. Jadi ini ngambil dari ORM general ya. Jadi meskipun kita klik hubungi tetap ada ya, tetap ada. Gitu ya. Karena ini sudah kita pasangkan atau menggunakan sistem ORM generalnya gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan modifikasi pada ini apa namanya? Pada kode modal atau pop-up ya, pop-up. Ya. Oke, kalau kita lihat contohnya, kita ingin membuat sebuah ini ya, kayak gini ya. Jadi ada gambar mata, gambar detailnya ya. Gambar mata, detailnya ada ya. Ini kodenya sebenarnya sudah ada di bagian base. Kita cari biar lebih cepat. Kita lihat nih halaman berapa, 312, langsung ke bawah.
13 ya. Baik, 313 kita ke atasan sedikit. Oh, ini ya. Oh, cari yang bagian modal. Oke. Ini modalnya. Ini modalnya sudah ya. Modalnya, tapi modalnya ini modalnya kita jadikan satu nanti ya. Ini modalnya. Baik, atau langsung kita copy, tinggal kalian pelajari ya ini ya. Baik, ini saya akan hapus ini, hapus, bukan dihapus sih, kita ganti gitu ya. Kita ganti, oke, kita tetap munculkan dulu, biar tidak lupa. Ini di bagian modal, sorry, di modal, dan ada di base.html. Ini sudah ada kode banyak ya. Diulang artinya, ini katanya diulang. Jadi kodenya itu sebenarnya diulang semuanya, kita kopikan semuanya. Tinggal kalian lihat ini banyak menggunakan percabangan, sama ya, sama dengan yang produk juga. Oke, sampai sini. Tinggal kita hapus, kemudian kita copy pastekan yang tadi itu. Nah, oke, ini ya. Sebenarnya sama ini ya. Ini akan muncul barang-barangnya. Contohnya kalau dia gambar satu muncul ini, gambar dua muncul ini. Jika tidak dia akan kosong ya seperti ini. Baik, intinya sebenarnya itu ada di sini. Ya, oke ini ya. Ini harus sama. Jadi kalau kita klik ya bagian ini, oh sorry. Ini kan example model center. Ini ada ID-nya. Kemudian ini pasti ada di bagian beranda. Kita contohnya di bagian beranda, kita cari beranda. Beranda kita cari. Pasti ada juga ini. Ya, sama-sama manggil ID. Baik, sekarang kita uji coba. Apakah bisa? Nah, ini error. Kenapa error? Karena belum ditambahkan yang namanya load humanize gitu ya. Jadi perlu kita tambahkan humanize ya. Di bagian atas ini error, kita tambahkan ini. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap file di mana harus bentuknya berupa atau diformat sebagai format rupiah, maka itu harus menggunakan atau mengelot humanize ini. Kita cek ya, ini ada kan ya. Kayak ini mana ke bawah bagian harga, bagian harga kan ini ada ya, ini juga ada. Maka kita harus letakkan humanize itu ya di bagian base.html. Terletakkan paling atas setelahnya load static sama dengan sebelumnya di bagian beranda. Sekarang kita jalankan, apakah error? Oke, sekarang udah tidak error. Kita klik coba, muncul enggak? Bisa enggak? Kita pastikan kodenya tidak ada yang salah. Insya Allah akan muncul. Nah, muncul ya. Ya, muncul ini ya. Muncul ya ini ya. Muncul, pop-up-nya muncul. Cek lagi, muncul ini kan satu tabel ya. Sudah muncul ya. Sudah muncul semuanya, pop-up-nya atau modalnya. Kemudian sudah selesai tahapan ini. Ini sebenarnya ini sama dengan yang sebelumnya ya pada produk ya. Ini tetap memanggil percabangan if jika gambar ada gitu ya. Ini agak tidak rapi, tapi tinggal di copy paste saja, tapi tetap dirapikan kembali, nggak jadi masalah. Kemudian sudah selesai. Kemudian yang akan jadi pembahasan selanjutnya adalah parameter URL. Jadi bagaimana caranya membuat sebuah parameter pada URL. Contoh gini, contohnya ya. Contohnya kita akan membuat sebuah kategori. Jadi kalau di sini kita klik produk, kemudian klik makanan, kategori makanan, maka akan muncul di sini akan berubah menjadi makanan gitu ya. Slash makanan gitu kayak gitu ya. Oke, jadi kita tambahkan ini dulu. Ini menggunakan fungsi dari Slack ya. Jadi di bagian ini URL-nya
Kita tambahkan paling bawah sendiri ya, sebenarnya masalah. Oke, kita jelaskan sebentar. Slug titik HTML. Jika slugnya sama slugnya, maka akan tampil fungsi dari kategoris. Jadi otomatis kita harus membuat fungsi dari kategoris. Jadi di bagian kategoris, di bagian ini, kita letakkan di sini aja, wis, di sini ya. Ini sudah saya buatkan sebenarnya. Nah ini, kemudian di sini ada yang error. Ini apa sebenarnya sih? Ini sebenarnya fungsinya sama dengan get ya, sama dengan get. Jadi kita tinggal kopikan paste ini, kita letakkan di bagian atas. Setelahnya render, kita kasih koma, klik. Oke, sekarang sudah ada error. Oke, saya ingin menjelaskan sebentar sedikit. Jadi ini fungsi sama dengan get, kemudian dia mengambil kategori get. Jika sama dengan parameter yang ada di sini, maka akan terpanggil. Gitu. Jika tidak sama, pasti akan tidak terpanggil. Kemudian yang bagian bawah ini, dia mengambil kata produk-produk yang memiliki kategori yang sama dengan menggunakan fungsi dari fungsi related. Ini ada fungsi dari related pada produknya. Ini produknya kita cari ya. Ini ada fungsi related ya. Products ini pakai S ya. Jadi related name-nya adalah products, maka otomatis cara memanggilnya juga sama dengan yang ada di model, yaitu adalah products pakai S ya. Oke. Jadi ini masih akan menjadi pembahasan atau menjadi tugas UTS kalian mungkin. Baik, kemudian kita buatkan kategoris ya. Jadi kita buatkan kategoris. Jadi kita copy pastekan dari produk pokoknya. Ini produknya masih gini ya. Kita copy paste, kemudian kita ganti tulisannya menjadi kategori. Ini sudah menjadi kategori, kemudian kita tambahkan sedikit saja memanggil kategorisnya kita panggil ya. Kemudian ini ya. Oke, kita lihat kenapa ini menggunakan kategoris, tidak kategori bahasa Indonesia. Oke. Ini saya menggunakan kategoris ya. Kategoris pakai bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Inggris. Kenapa tidak menggunakan kategori-kategori? Ya, karena variabel kategori sudah digunakan ini. Nanti error pasti karena akan ada double kategoris ya. Errornya biasanya tulisannya ya initori gitu ya. Initori kalau tidak salah tulisannya. Ini maka kita menggunakan kata kategoris variabelnya. Kenapa? Sekali lagi kata kategori sudah digunakan di ORM general. Ya. ORM secara umum, makanya saya menggunakan kategoris, menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kemudian setelah itu kita save, kita panggil di bagian kategoris. Ini kategoris name, kategoris name. Ini nggak usah perulangan ya. Sekali lagi kita jelaskan bahwa fungsi dari get apa ini? Get object or 404 ini sama dengan get ya. Tapi bedanya dia lebih pada ketika kosong tidak error kayaknya. Ketika kosong tidak error. Kemudian setelah selesai kita akan memfungsikan linknya. Linknya di mana? Linknya di sini ya. Linknya di sini. Oke, ini linknya ya. Oke, kita fungsikan linknya URL. Baik, namanya apa? Namanya adalah kategoris ya, kategori. Jadi kita pastekan namanya, kemudian kita luar spasi, kemudian kt titik slug. Kenapa slug? Karena yang dicocokkan adalah slug. Jika slug itu ada, maka akan ditampilkan gitu ya. Di bagian ini ya, kategorisnya slug sama dengan slug. Jadi kalau slugnya ada, maka akan ditampilkan seperti itu. Baik, ini kita coba kita jalankan apakah muncul, atau error. Oke, produk kita coba makan makanan. Oke, muncul ya. Ini masih belum rapi. Nama kategori makanan gitu ya. Cek lagi. Nama kategori ini Nurul Jadid Python Probolinggo. Nama kategori Universitas Nurul Jadid. Maka akan muncul ya. Akan muncul sesuai dengan kategori yang berjalan. Dan otomatis URL-nya kita lihat. Ini slug ya.
Ya, atau kalau kita makan-makan akan bentuk kayak slug gini ya. Nah, ini ya. Ini slug, artinya slug ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke, itu hanya pembahasan mungkin pada materi atau modul ke-6 ini ya. Oke, ini tugas UTS. Oke, tugas UTS itu nanti eh, selesaikan sampai modul 6, aktifkan menu kategoris di mana menggunakan template shop 4 kolom.html. Oke, ini artinya ketika saya klik ini, klik ini, maka akan muncul data-data produk. Produknya itu mengambil dari shop 4 kolom.html. Gini, kita lihat kembali. Ini ada templatingnya ya. Oke, template-nya ini apa namanya? Lupa saya. Shop 4, kita cari shop 4. Shop 4 ini. Nah, klik lagi. Nah, di bagian ini shop 4 kolom. Jadi kalau seandainya saya klik di bagian di bagian produk makanan, maka semua produk-produk makanan tampil kayak gini. Tampilannya ke samping ya. Kayak gini. Ini semuanya produk makanan gitu ya. Jadi kalau ini bisa diubah ya. Ya, ini bisa dihapus nggak jadi masalah. Intinya tampil kayak gini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, detail produk ya, menggunakan parameter juga detail produk. Jadi contohnya kalau saya klik detail produk di bagian ini, di bagian oke, coba saya beranda dulu. Ini kan ada detail produk ya, detail. Oke, ini ada detail ya, detail. Ketika saya klik detail, ini belum ada kodenya, klik detail, maka otomatis akan langsung menuju pada ini, pada single produk.html. Jadi kita cari dulu single produk.html, single produk ini. Nah, lainnya akan muncul single produk. Jadi ada nama produknya. Kalau lebih dari satu akan muncul kayak gini. Kemudian ada nama-namanya, kemudian ada ratingnya dihapus, tidak usah. Ada harganya, kemudian ada keterangannya gitu ya. Oke, kayak gini tampilannya ya. Oke. Itu tugas UTS-nya ya. Kemudian ketentuannya ada juga ketentuannya. Jadi ketentuannya nama project dan apps menggunakan salah satu suku kata. Nah, dari nama mahasiswa. Dari nama mahasiswa atau mahasiswi. Contoh gini ya, contoh gini. Jadi nanti kalian akan buat dari awal dengan menggunakan modul keempat sampai ini, terakhir ini ya. Ini saya merahkan saja. Ini ya. Kemudian contoh nama kalian adalah Nadia Sofiatul Widat gitu ya. Contohnya jadi jualan diganti ke Nadia, website diganti ke Sofiatul, chat diganti ke Widat. Atau kalau seandainya 4 gimana Pak? Kalau 4 bebas menggunakan salah satunya, contohnya Siti Nadia Sofiatul Widat. Jadi judul jualan apps-nya diganti ke Siti gitu ya. Websitenya diganti ke Nadia, kemudian chatnya diganti ke Widat. Gitu ya. Kemudian ketika dua suku kata, maka jualan ganti ke atau apa ya? Ini project-nya diganti ke Nadia, websitenya diganti ke Sofiatul Widat, chatnya diganti ke Sofiatul Chat gitu ya. Atau kalau suku kata, contohnya namanya adalah Toyib gitu ya. Maka jualan atau projectnya diganti ke Toyib, websitenya diganti ke Toyib website, kemudian chatnya diganti ke eh, Toyib Chat seperti itu ya. Untuk penilaiannya nanti, jadi kalau seandainya belum selesai sama sekali atau tidak sesuai ketentuannya, jadi ketentuannya di atas ini, ketentuan yang di atas tidak sesuai dengan ketentuan, maka nilainya pada poin 1 ini nilainya 0. 0 gitu. Selesai modul 1 dan sesuai dengan ketentuan, nilainya 20. Selesai modul 1 dan 2, 30. Selesai modul 1, 2, 3, 40. Selesai modul 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya, 50 dan seterusnya. Ini mudah-mudahan dipahami. Dan terakhir, kalau kalian menyelesaikan 1 sampai modul 6 dan juga ini juga sama ya. Ini
kedua-duanya selesai ya. Ini kita kopikan dulu di bagian atas. Dan jadi semuanya selesai, nilainya 98, pasti A. Ini ketentuan nilainya agar jelas panduannya. Jadi kalau saya bernilainya mudah sekali, oh cuma modul 1 berarti nilainya 20 gitu. Oh cuma modul 1 2 3 maka nilainya 40 gitu ya. Jadi silakan selesaikan, dan waktunya itu saya akan berikan waktu 2 minggu. Jadi minggu depan kita UTS kan ya. Nah, UTS mungkin saya tidak masuk, minggu depannya lagi, baru ketika udah masuk offline, saya cek satu persatu langsung saya nilai. Jadi waktunya 2 minggu. Jadi tidak ada alasan tidak selesai. Jadi sudah saya kasih waktu 2 minggu. Kemudian ingat ketentuannya menggunakan ini, ya. Baik, mungkin itu pembahasan pada modul ke-6. Silakan kita diskusi yang mau ditanyakan apa. Baik, silakan. Halo? Izin, Pak. Oke, gimana? Ahmad Fauzan. Eh, Gini, Pak. Kemarin saya sudah coba yang detail gitu. Dan di bawahnya detail itu kan ada apa ya? Kayak Google, terus Telegram dan yang lainnya itu, Pak. Untuk sosmednya. Nah, itu saya coba ganti salah satunya jadi WA sama Telegram gitu. Agak Telegramnya saya. Nah, sekali ganti itu tiba-tiba warnanya itu hilang, Pak. Oke, itu ya sudah? Sudah, Mas? Iya, Pak. Itu Oke. aja yang saya tanyakan. Baik. Ini saya contohkan yang Clara Store ya. Jadi saya pengennya kalian bisa buat web kayak gini ya. Jadi ini kan ada detail Mas ya. Detail. Tampil seperti ini tidak jadi masalah Mas. Jadi kalian kalau bingung tinggal inspected, tulis atau ngambil kode yang ada di sini. Ya, biar mudah. Jadi Facebook kita cari, contohnya ada beli WhatsApp ya, beli WhatsApp. Kita ini pasti ada Mas. Beli ini, tinggal kita bukan curi sih, tinggal kita ambil aja ini kode-kodenya. Dia kan tidak bingung. Ya, ini. Ya. Ini nanti atau kita kosongi aja nggak jadi masalah. Arifnya kita kosongi dulu. Fauzan dipahami? Oh iya, Fauzan? Pak, bisa, Pak. Bisa kan? Oke, jelaskan ini ya. Langsung saya berikan contoh ini. Jadi sebenarnya kita Iya, Pak, siap-siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pertanyaan yang lain tentang tugas paham ya? Jadi tugas kalian menggunakan nama kalian sendiri ya. Sudah tidak menggunakan jualan. Jadi kalau namanya Ahmad Fauzan, maka jualan atau fungsi sebagai project menggunakan Ahmad, kemudian website menggunakan Fauzan, kemudian yang chat itu menggunakan Fauzan Chat gitu. Bisa dipahami Fauzan dan teman-teman lainnya? Bisa. Oke. Yang lainnya ada yang mau didiskusikan? Monggo. Mumpung di sini. Ini gak ada ampun ya. Saya sudah laporan ke Pak Kaprodi, Pak. Mohon maaf saya nanti kalau seandainya ada mahasiswa yang tidak bisa, boleh enggak saya tidak meluluskan? Enggak apa-apa Pak, asalkan diumumkan jauh-jauh hari gitu. Sudah saya umumkan jauh-jauh hari. Jadi waktunya masih panjang, 2 minggu. Silakan kalian belajar ya. Belajar dan hasilnya apapun itu kasih tahu saya, nanti saya nilai gitu ya. Jadi dan saya mohon menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh saya gitu, oleh ketentuan UTS gitu ya, oleh soal yang sudah saya buat gitu. Baik, ada lagi yang mau dibahas? Monggo. Izin Pak, Ya. mungkin ada pertemuan luring nanti sebelum UTS. Apakah ada pertemuan luring nanti Pak? Besok ada. Besok. Ya. Untuk yang kelas yang putra itu Pak, yang kelas kayak D, itu kan sama sekali belum masuk gimana Pak? Mungkin ditentukan jamnya untuk besok jam berapa masuknya agar teman-teman itu tidak bingung Pak. Mau jam berapa masuknya gitu Pak. Baik, masuknya itu
berbarengan dengan kelas apa namanya? Kelas eh, kelas D. Kelas apa? Kelas A ya? Kelas C ya. Jelas, Mas? Oh, nggih, Halo? Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya saya masuk kok kemarin kok. Di pertemuan pertama masuk ya. Ya. Tapi tidak apa-apa, Wis. Nanti besok kita gabung dengan kelas apa? Kelas C nanti. Ada lagi pertanyaan? Kelas C kalau jam 9 Iya, itu, Pak. kelas C ya. Ada lagi mau dibahas? Ada? Nggak Belum ada? ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Pak, izin tanya, Pak. Oke, monggo. Mas Wahyu? Yang tadi yang itu, Pak, yang telepon yang ambil dari admin, anunya, Pak, codingannya, Pak, soalnya tadi terlewat tadi, Pak. Telepon ngambil dari admin maksudnya? Yang tadi yang itu, Pak, yang di atas sendiri, Oh, itu. ya. Baik. Ini kan ya. Oke, kita save dulu, Mas. Di bagian ini, Mas. Betul? Ini ya. Ini ya. Yang atas, Pak. Ini kan ya. Ya. Kelihatan ya? Ini kan? Ya. Ya, ini sebenarnya diambil dari base URL. Sorry, base URL ini ya. Kemudian cari telepon. Ini di bagian ini, Mas. Nah, ini ya, bagian ini. Jadi statis telepon. Kita ganti. Kata statis ini adalah ORM general yang mana bisa digunakan di mana saja, ya. Asalkan variabelnya tidak ada yang sama gitu ya. Jadi kalau ada variabel sama pasti error ya. Jadi statis telepon gitu ya. Statis ngambil dari mana? Statis ngambil dari ini. Ya, ini ya. Statis ini ya. Kemudian status web itu kita letakkan di bagian setting. Setting konteks prosesor itu ya, seperti tadi ya. Kemudian kita panggilkan di bagian ini telepon. Telepon ini adalah nama filenya, nama file. Jadi kalau kita cek ya di bagian statis ini ada telepon. Bisa dipahami, Mas Wahyu? Paham, Pak, paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mas Toyib, mau ditanyakan? Halo, ada Mas Toyib? Nggak ada ya, kayaknya sibuk beliau itu. Berarti ini modul yang terakhir ya, Pak? Iya, sebenarnya rencana saya selesaikan semuanya, Mas. Tapi kayaknya nggak lutut waktunya. Waktunya memang lama buat kayak gini ya. Ya, ini nanti UTS, UAS kita selesaikan ini. Kalau ada waktu kita bahas sedikit tentang CRUD. Jadi sebenarnya awal-awalnya itu saya mau membuat terkait dengan e-commerce kita selesaikan setelah UTS gitu. Terus kita bahas yang lain gitu, yang lebih menarik lagi. Tapi waktunya nggak cukup memang. Dan Siap, Pak. membutuhkan waktu yang agak-agak lama memang. Jadi ini nggak terakhir sih, akan ada lagi sih selain UTS. Akan tambah lagi sampai selesai aplikasi ini siap digunakan. Baik, ada lagi yang mau dibahas? Ada, Mas? Ada? Nggak ada ya? Halo? Halo, Mas? Ada yang mau dibahas? Sudah cukup. Oke, udah cukup. Sekali lagi, pas UTS libur ya, bukan libur sih. Jangan masuk kalian, nggak apa-apa. Nanti tanda tangan UTS-nya setelahnya UTS. Ya, setelahnya UTS masuk, baru saya cek satu-satu. Jadi waktunya 2 minggu. Untuk kelas saya ya, kalau kelasnya Pak Lutfi, monggo nanti saya serahkan kebijakannya ke Pak Lutfi, bagaimana enaknya. Kalau kelas saya 2 minggu kalian ngerjakan ini, jadi pas UTS kalian tidak masuk nggak jadi masalah. Ketika masuknya lagi setelahnya UTS, kalian sudah membawa tugas UTS-nya. Saya nilai secara luring. Jelas? Tapi malamnya kalau saya sempat Jelas, kita Pak. buatkan modul, kita belajar lagi ya. Kita lanjutkan lagi gitu. UTS tetap jalan dan modulnya tetap jalan juga gitu. Tidak ada pertanyaan, Mas? Tidak ada ya? Baik. Oke. Besok masuk seperti biasa ya. Kita luring, kita bahas yang error atau yang tidak bisa. Mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Silakan belajar terus, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kembangkan diri Anda menjadi menjadi programmer yang bagus, yang berakhlak, dan kalian layak mendapatkan title Eskom. Sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.